Bursa Efek Indonesia terus mengembangkan produk non-saham di pasar modal untuk jadi alternatif pilihan investasi investor. Nah, BEI akan melakukan sosialisasi melalui rangkaian kegiatan Structure Product Day 2023. Pagi ini kami akan berbincang bersama Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 2 Bursa Efek Indonesia, Ignatius Denny Wicaksono. Pak Denny, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak Skalis. Oke, ini sebenarnya kalau ngomongin produk dari non saham gitu ya Pak di pasar modal. Ya, Sebenarnya betul. manfaatnya tuh apa sih untuk investor? Nah, sebenarnya manfaat produk non-saham ini banyak, Bapak Skalis. Mhm. Contohnya kan kita ada 3 produk ya yang kita memang sekarang sedang coba gencarkan sosialisasinya. Yang pertama adalah ETF. Nah, kalau ETF ini mengikuti pergerakan indeks. Jadi kalau investor di luar itu nggak semuanya masalah stock picking. Tapi sebagian besar biasanya investasinya dimasukin ke yang mengikuti indeks. Nah, ETF ini adalah salah satunya. Dan yang kedua, misalkan structure warrant. Nah, kalau structure warrant ini punya sedikit berbeda dengan equity. Dia ini bisa dimanfaatkan ketika adanya uncertainty atau kekhawatiran. Kita nggak tahu nih, pasar bisa naik atau pasar bisa turun. Nah, kita bisa beli structure warrant. Karena structure warrant ini sifatnya seperti opsi untuk membeli ketika harganya favorable buat kita. Oke. Gitu. Jadi, kalau nggak favorable, kita tinggalkan. Tapi ketika favorable, kita akan dapat keuntungan. Yang terakhir derivatif. Derivatif ini bisa hedging maupun bisa memanfaatkan ketika pasar naik maupun pasar turun, kita tetap mendapatkan keuntungan dengan cara yang cukup efisien. Mungkin ketiga produk itu secara simpel seperti itu Oke, manfaatnya. ada 3, tadi ada ETF, ada waran terstruktur, lalu satu lagi ada derivatif yang dibuat Betul. sebenarnya base-nya tetap saham ya Pak Denny, tapi dirancang supaya mungkin investor ini tidak terlalu ketar-ketir ketika ada gerakan yang cukup masif begitu. Tapi Betul. perkembangannya bagaimana sih sebenarnya Pak dari ketiga produk non saham ini kan sudah cukup lama lahirnya gitu. Nah, Pak Denny bisa ceritakan sebenarnya sampai saat ini pengembangannya seperti apa dan potensi ke depannya seperti apa untuk ketiganya? Baik, kalau yang sebenarnya yang cukup lama tuh dari ETF mungkin Mbak ya. Jadi kalau ETF tuh dari tahun 2007. Memang pergerakannya cukup lambat beberapa tahun sebelumnya gitu ya. Tapi sekarang ini udah lumayan tinggi. Sekarang ini kita punya 49 ETF Hmm. dan besok ada tambah satu lagi dalam waktu dekat sehingga ada 50. Dan ini kita salah satu yang terbanyak di ASEAN Oh. kalau untuk dari sisi produk ETF. Nah, investor juga sudah cukup mengenal ETF dan juga biasa memanfaatkannya untuk tadi manajemen portfolio. Daripada kita mencari saham tentunya susah, mendingan kita membeli indeksnya dan juga bisa dengan sangat murah. Nah, ke depannya kita rencananya mengembangkan ETF itu tentunya dengan sosialisasi dan pengembangan jenis produk yang lain, tapi salah satu upaya kita yang lain itu adalah mengembangkan produk ETF berbasis emas. Nah, ini kita lagi bikin kajiannya nih, moga-moga nanti ke depannya ada. Kalau structure warrant ini sebenarnya produk yang sangat baru sekali. Baru diluncurkan itu September 2022. Di September di tahun 2022 itu ada 13 produk. Nah, sekarang di tahun 2023 ini sudah ada 157 Oh. produk structure warrant. Jadi perkembangannya sangat signifikan. Ah. Nah, kita berharap tentunya akan terus berkembang, Mbak. Dan juga yang kita coba kerjakan untuk pengembangan lebih jauhnya adalah alternatif pilihan underlying-nya. Kita coba tingkatin dari sebelumnya IDX 30 menjadi IDX 80, sehingga makin banyak pilihan underlying yang bisa dipilih. Selain itu, kita juga mengembangkan structure warrant index. Hmm. Ini Nah, kalau yang kalau melihat Pak Denny tadi perkembangannya dari ETF lalu juga waran terstruktur yang dalam setahun aja waran udah sangat pesat gitu perkembangannya. Mungkin masih banyak juga investor yang tidak mengetahui soal produk-produk non saham yang dimiliki bursa. Lalu adalah gelaran yang akan digelar ini produk Structure Product Day. Pak Denny boleh cerita ini sebenarnya apa? Lalu apa yang jadi pembeda dengan tahun lalu? Ya, jadi dalam rangka mendorong sosialisasi dan pemanfaatan produk-produk ini oleh seluruh investor di Indonesia khususnya, kita tuh setiap tahun selalu menggelar acara yang puncaknya kita sebut Structure Product Day. Jadi sosialisasi kita jalanin terus, tapi kita buat setiap tahun Structure Product Day. Kalau tahun lalu memang kita gelar itu secara online 2 hari. Nah, tahun ini kita buat secara berbeda. Kita coba buat offline, baik itu di Medan dan juga di Surabaya tanggal 21, di Medan tanggal 25, dan kegiatan puncaknya sih kita buat online di tanggal 28 November. Nah, ini siapa aja boleh daftar dan kita sudah buka pendaftarannya. Saat ini udah cukup banyak yang daftar, udah sekitar 2.000 sampai 3.000, tapi kita harap bisa lebih meningkat lagi sehingga nanti pada saatnya semakin banyak
investor yang memahami tentunya mengenai structure product day ini dan mengenai produknya khususnya ya, Mbak Paskalis. Oke, berarti tanggal 21, 25 dan puncaknya 28. Kalau ada yang mau ikut Pak, gimana caranya? Nah, simpel aja, buka aja salah satu sosial media bursa, di situ akan ada link pendaftarannya. Langsung mendaftar aja. Tadi kalau yang fisik memang ada di Kota Surabaya dan Medan, tapi kalau untuk masyarakat lain yang mungkin belum terjangkau pada tahun ini, tentunya bisa mendaftar melalui online di Oke. tanggal 28. Gratis ya Pak berarti? Gratis lah Mbak, dan juga banyak hadiah menarik tentunya. Tidak Oke. cuma gratis. Nah, ini menarik juga karena tadi sudah ada 2000-an yang mendaftar, tapi sebenarnya siapa sih yang jadi target bursa Pak dari peserta Structure Product Day ini? Sebenarnya sih targetnya semua investor ya, tapi kita mungkin lebih menyasar ke investor retail. Karena investor retail ini adalah salah satu, apa ya kita bilang ya, salah satu penggerak untuk produk-produk baru, khususnya produk structure warrant. Dan juga investor retail terkadang agak sulit terjangkaunya. Kalau investor-investor institusi tentunya mereka punya analis yang memperhatikan produk-produk baru di bursa kalau mau investasi seperti apa, dan tentunya akan menghampiri kami dan bisa langsung kontak sosialisasi dengan kita. Tapi kalau investor retail kan mungkin agak sulit ya. Nah, ini adalah salah satu kesempatan yang kami harapkan banyak investor retail yang akan hadir, ikut serta, dan juga belajar, memahami, dan tentu akhirnya berinvestasi di produk pasar modal yang non-saham ini. Oke, karena tak kenal maka tak sayang, siapa tahu nanti makin Betul, sayang dengan produk-produk non-saham yang dimiliki betul, bursa. betul, Pak betul. Denny, terima kasih banyak sudah berbagi informasi pagi ini. Sukses acaranya. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Sehat selalu Pak Denny. Sehat selalu Bapak sekali, terima kasih.